Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku sekalian. Pada video kali ini, Pak Guru akan mengajak kalian semua untuk mereview kembali materi apa saja yang sudah kita pelajari sejak awal semester 1 atau semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023 ini. Nah, untuk kelas 4, 5, dan 6 itu materi yang sudah kita pelajari antara lain bagaimana kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif pada permainan bola besar, bola kecil, atletik, dan kebugaran jasmani. Nah, pada permainan bola besar itu yang pernah kita pelajari yaitu bagaimana kombinasi gerak dasar termasuk gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif pada permainan sepak bola, bola voli, dan bola basket. Nah, kemudian sedangkan pada bola kecil, nanti kita akan membahas bagaimana kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif pada permainan bola kasti, rondes, dan softball. Lalu pada materi atletik, nah kita akan mempelajari atau membahas tentang sprint gawang, prok jam atau loncat kata, lalu lempar turbo dan Formula One atau slalom. Nah, yang kita bahas pada video kali ini eh, untuk materi atletik lebih kepada kids atletik, yaitu atletik yang khusus untuk siswa-siswa sekolah dasar. Lalu yang terakhir nanti kita akan membahas tentang kebugaran jasmani. Bagaimana menjaga daya tahan tubuh, lalu bagaimana melatih kekuatan, bagaimana bentuk-bentuk latihan untuk kelenturan, lalu bagaimana model latihan kecepatan, dan bagaimana bentuk latihan keseimbangan. Baiklah, kita perlu mengingat kembali tentang apa itu gerak lokomotor, kemudian apa itu gerak non-lokomotor, dan apa itu gerak manipulatif. Nah, kita mulai dari gerak lokomotor. Gerak lokomotor yaitu gerak yang menimbulkan perpindahan tempat. Artinya jika kita berpindah tempat, itu berarti kita melakukan gerak lokomotor. Nah, gerak lokomotor ini bisa dilakukan oleh seseorang melalui gerakan berjalan, kemudian berlari, melompat, atau meloncat. Nah, sedangkan gerak non-lokomotor itu sendiri yaitu gerak yang tidak menimbulkan perpindahan tempat. Artinya, kita bergerak tapi tidak berpindah tempat. Misalnya, waktu stretching atau pelemasan, pemanasan, dan lain sebagainya. Itu kan kita menggerakkan kepala misalnya, pandangan, leher diliukkan, dan lain sebagainya. Lalu gerakan tangan ke atas, ke samping, dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk gerak non-lokomotor. Artinya kita bergerak tanpa melakukan perpindahan tempat. Nah, lalu yang terakhir adalah gerak manipulatif. Nah, gerak manipulatif itu sendiri adalah gerak yang disertai dengan penggunaan alat bantu untuk bergerak. Misal, ketika kalian melempar bola. Nah, waktu kalian gerakan melempar bola dengan memegang bola yang akan dilempar itu termasuk gerakan manipulatif. Lalu saat menendang bola pada permainan sepak bola misalnya. Nah, itu juga termasuk gerak manipulatif. Baiklah, kita akan membahas tentang yang pertama itu tentang sepak bola. Secara umum, ya, sepak bola itu merupakan suatu permainan yang menggunakan bola sepak, ya, yang sering kalian lihat di TV atau di lapangan dan lain sebagainya, dan dimainkan oleh 11 pemain dalam satu tim, serta dimainkan di atas lapangan rumput dengan ukuran panjang lapangan sekitar 90 hingga 120 meter
dan lebarnya itu sekitar 45 sampai 90 meter. Nah, waktu normal dalam permainan sepak bola yaitu 2 kali 45 menit dan memiliki waktu istirahat selama 15 menit di antara kedua babaknya. Nah, mari sama-sama kita coba lihat video berikut ini ya. Nah, ini adalah aktivitas dalam permainan sepak bola, salah satu aktivitas dalam permainan sepak bola. Jika kita perhatikan video ini, para pemain atau anak-anak ini sedang melakukan kombinasi gerak dasar, lokomotor, dan manipulatif. Kenapa dia merupakan kombinasi gerak lokomotor dan manipulatif? Yang pertama, untuk lokomotor, para pemain ini kan berpindah tempat. Artinya dia melakukan perpindahan tempat dengan berlari atau dengan berjalan. Lalu dia melakukan juga gerak manipulatif. Nah, yang mana gerak manipulatifnya? Ketika anak ini menggiring bola, artinya ada bola yang digunakan untuk bergerak oleh para pemain atau anak-anak ini yang sedang memainkan bola. Nah, ketika dia berpindah tempat, itu dia melakukan gerak lokomotor. Lalu ketika dia sambil menggiring bola, dia berarti melakukan gerak manipulatif. Nah, sehingga aktivitas dalam kegiatan menggiring bola ini dinamakan kombinasi gerak dasar lokomotor dan manipulatif. Nah, lalu berikutnya, ini adalah bentuk lapangan permainan sepak bola. Nah, seperti yang sudah Pak Guru jelaskan dalam pengertian permainan sepak bola tadi, panjang lapangan sepak bola itu 90 sampai 120 meter. Lalu lebarnya, yang ini lebar ya, sekitar 45 sampai 90 meter. Nah, lalu di sini juga ada area untuk tendangan penalti. Nah, jaraknya sekitar 11 meter. Lalu tinggi gawang itu sekitar 2,4 meter dan lebar gawangnya 7,3 meter. Nah, yang perlu kita ketahui dalam permainan sepak bola itu ada beberapa teknik dasar. Yang pertama ada menggiring bola atau dribbling, lalu menghentikan bola atau kontrol, lalu mengumpan atau passing, menembak atau shooting, dan menyundul bola atau heading. Permainan bola besar yang kedua, itu ada bola voli. Permainan bola voli itu merupakan permainan olahraga yang dimainkan oleh dua tim berlawanan. Lalu masing-masing grup atau tim memiliki 6 orang pemain. Jadi satu tim dalam permainan bola voli itu terdiri dari 6 orang pemain. Nah, olahraga ini dinaungi oleh FIPB atau Federation de Internationale de Volleyball sebagai induk organisasi internasional. Ya, kalau sepak bola tadi induk organisasinya yaitu FIFA. Sedangkan di Indonesia itu namanya PSSI. Nah, mari kita lihat bersama video permainan atau aktivitas permainan bola voli berikut ini. Nah, di sini dua tim sedang melakukan pertandingan bola voli. Nah, jika kita perhatikan lagi video berikut ini, di sini telah terjadi beberapa kombinasi gerak dasar. Yang pertama itu kombinasi gerak dasar lokomotor, manipulatif, bahkan gerak dasar non-lokomotor. Nah, yang mana gerak dasar manipulatifnya ketika, oke, nih kita lihat dulu videonya. Ketika anak ini memainkan bola. Nah,
Seorang pemain memainkan bola di tempat, itu dia sudah, nah ini ya, ketika dia memainkan bola di tempat, memantul-mantulkan bola sebelum dipukul, itu dia melakukan kombinasi gerak non-lokomotor dan manipulatif. Lalu ketika pemain ini memukul bola, nah dia kan berpindah tempat, berarti dia melakukan kombinasi gerak lokomotor dan manipulatif. Sekali lagi, intinya adalah gerak non-lokomotor itu jika seseorang bergerak tanpa berpindah tempat. Sedangkan gerak lokomotor itu gerak yang dilakukan seseorang untuk berpindah tempat atau yang menyebabkan dia berpindah tempat. Sedangkan gerak manipulatif itu bergerak dengan menggunakan benda atau alat sebagai bantuan untuk bergerak. Di dalam permainan bola voli itu ada aturan yang namanya rotasi pemain. Nah, itu terjadi jika pindah bola dan dilakukan searah jarum jam. Nah, sehingga pemain yang tadinya melakukan servis akan bergeser posisi ke sebelah kiri. Putaran atau rotasi servis dalam permainan bola voli, yaitu seluruh pemain memiliki kesempatan untuk melakukan servis, kecuali liberonya. Seluruh pemain harus berputar searah jarum jam untuk mendapatkan giliran servis. Nah, adapun beberapa teknik dasar yang perlu kita ketahui di dalam permainan bola voli adalah yang pertama servis. Yang namanya servis itu adalah teknik dasar untuk memulai suatu set atau pertandingan. Lalu yang kedua ada teknik dasar passing yang merupakan teknik dasar permainan bola voli untuk mengoper bola kepada teman dalam satu regu. Lalu yang ketiga itu ada teknik dasar smash yang merupakan teknik dasar dengan memukul bola ke arah lapangan lawan dengan keras, sehingga bola dengan cepat jatuh ke area pertahanan lawan. Lalu teknik dasar yang keempat itu ada blocking namanya. Nah, apa itu blocking? Blocking adalah teknik untuk mengantisipasi atau menghalau bola yang datang dari lawan. Nah, ini dia bentuk lapangan permainan bola voli. Nah, panjangnya sekitar 18 meter, lalu lebarnya 9 meter. Nah, di sini ada yang berikutnya, permainan bola besar yang ketiga itu ada permainan bola basket. Nah, di sini di video berikut ini adalah aktivitas dalam permainan bola basket. Nah, induk organisasi di dalam permainan bola basket itu kalau internasional itu namanya FIBA. Nah, FIBA itu berdiri sekitar tanggal 18 Juni tahun 1932 di Swiss, di Jenewa, Swiss. Lalu induk organisasi bola basket di Indonesia namanya adalah Perbasi. Nah, jumlah pemain dalam permainan bola basket itu adalah 5 orang dalam satu regu dengan cadangan 5 orang. Sedangkan jumlah wasit dalam permainan bola basket berjumlah 2 orang. Nah, di sini juga di video ini jika kita perhatikan ada beberapa kombinasi gerak dasar. Nah, yaitu gerak dasar, non-lokomotor, lokomotor, dan manipulatif. Artinya setiap pemain bergerak, berpindah tempat, lalu memegang bola, lalu mendribel bola, itu termasuk gerak manipulatif dan lain sebagainya. Ya, kedua tim saling bersaing untuk memasukkan bola ke dalam ring. Nah, lalu berikutnya
teknik dasar yang perlu kita ketahui di dalam permainan bola basket, yang pertama adalah dribbling namanya. Nah, dribbling itu adalah membawa bola dengan cara memantul-mantulkan bola ke lapangan permainan dengan satu tangan atau dengan tangan yang bergantian, ya, sambil berjalan atau berlari. Dribbling ini dilakukan untuk melindungi bola agar tidak direbut lawan. Nah, kegunaan menggiring bola di antaranya adalah mencari peluang dari serangan, menerobos pertahanan lawan, ataupun memperlambat tempo permainan. Yang kedua namanya catching dan passing. Passing itu sendiri adalah mengoper atau memberikan bola ke kawan dalam permainan bola basket. Sementara catching adalah menangkap bola basket. Ya, jadi jika kita dioperkan bola, nah tentunya bola itu kan akan ditangkap, namanya catching. Menangkap bola dari tim maupun lawan. Teknik ini pada umumnya dilakukan dengan dua bahkan satu tangan. Jadinya catching itu bisa dilakukan dengan dua tangan atau satu tangan. Nah, yang ketiga, teknik dasar yang ketiga itu namanya shooting. Nah, shooting ini menembak ke arah ring, ring lawan tentunya ya. Nah, kemudian ada beberapa variasi di dalam gerakan shooting atau menembak ke arah ring. Yang pertama ada yang namanya one handset shoot, kemudian jump shoot, free throw, layup, dan lain sebagainya. Lalu teknik dasar yang keempat itu adalah gerakan pivot. Nah, gerakan pivot ini yaitu memutar badan dengan bertumpu pada satu kaki sebagai porosnya sambil memegang bola basket. Nah, gerakan putaran pivot sebaiknya tidak sampai menggeser letak kaki atau kaki yang menjadi poros tadi. Kemudian jika sampai bergeser kakinya yang digunakan sebagai poros tadi, itu nanti akan termasuk sebagai pelanggaran. Nah, lalu teknik dasar yang kelima itu ada namanya rebound. Rebound itu adalah pemain mendapatkan bola pantul yang gagal masuk ke dalam ring. Nah, itu tadi penjelasan tentang gerak dasar di dalam permainan bola besar, di antaranya permainan sepak bola, kemudian bola voli dan bola basket. Lalu kita beralih ke permainan bola kecil. Nah, yang pertama di sini adalah kasti. Tentunya kalian sangat mengenal permainan bola kasti. Ini juga termasuk salah satu permainan populer di kalangan siswa-siswi sekolah dasar. Tentunya di sekolah juga kalian sering bermain kasti. Nah, pemain pada permainan bola kasti itu setiap regu terdiri dari 12 orang. Nah, salah seorang pemain ada yang bertindak nantinya sebagai kapten. Setiap pemain diharuskan mengenakan nomor dada. Ini kalau dalam pertandingan bola kasti. Nomor dada dari nomor 1 sampai 12. Nah, kemudian waktu permainan bola kasti itu dibagi menjadi 2 babak. Nah, setiap babaknya diberi waktu 20 hingga 30 menit. Nah, di antara babak itu diberikan istirahat sekitar 15 menit. Nah, di sini kita melihat aktivitas permainan dalam sebuah pertandingan bola kasti. Nah, di sini tentunya kita bisa melihat bagaimana gerak dasar yang dilakukan oleh para pemain. Di antaranya gerak dasar lokomotornya, gerak dasar manipulatifnya, bahkan gerak dasar non-lokomotornya. Nah, ketika pemain memegang pemukul lalu memukul bola, dia kan tidak bergerak tadi. Nah, sehingga itu merupakan kombinasi gerak dasar
manipulatif dan gerak dasar non-lokomotor. Nah, kemudian ketika pemain setelah memukul bola tadi, dia melepas pemukulnya. Dia berarti pemain itu. Nah, ketika pemain tadi setelah memukul bola, dia kan melepas pemukulnya. Nah, lalu berlari ke arah tiang hinggap. Nah, ketika dia berlari ke arah tiang hinggap, itu pemain tersebut telah melakukan gerak dasar lokomotor atau gerak dasar berpindah tempat. Nah, tentunya dari video-video tadi kalian sudah memahami apa itu contoh-contoh gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif di dalam sebuah permainan bola besar maupun bola kecil. Nah, lalu berikutnya aturan permainan di dalam permainan. Nah, berikutnya adalah beberapa aturan di dalam permainan bola kasti. Nah, pergantian tempat antar regu pemukul dan regu penjaga itu terjadi apabila salah seorang pemain dalam regu pemukul terkena lemparan bola. Lalu yang kedua, bola pukulan dari regu pemukul ditangkap langsung tanpa menyentuh area lapangan dulu oleh regu lawan sebanyak 3 kali secara berturut-turut. Lalu alat pemukul lepas ketika melakukan pukulan. Jadi Pak Guru ulangi, yang pertama itu pergantian tempat antara regu pemukul dan regu penjaga itu terjadi apabila yang pertama salah seorang pemain dalam regu pemukul terkena lemparan bola, kemudian bola pukulan dari regu pemukul ditangkap langsung oleh regu lawan sebanyak 3 kali berturut-turut, dan yang terakhir adalah alat pemukul lepas ketika melakukan pukulan. Nah, kemudian ini alat yang digunakan untuk permainan bola kasti. Yang pertama pemukul. Itu terbuat dari kayu biasanya yang berbentuk stik pemukul, panjangnya sekitar 50 sampai 60 cm. Kemudian penampangnya berbentuk bulat atau oval dengan ukuran lebar 5 cm dengan tebal 3,5 cm. Kemudian panjang pegangannya sekitar 15 sampai 20 cm. Lalu yang kedua adalah bola atau bola kasti. Terbuat dari karet biasanya yang diselimuti dengan benang, kemudian ukuran keliling bola 19 sampai 20 cm, lalu beratnya sekitar 30 sampai 70 gram. Kemudian diameternya sekitar 20 cm. Nah, itu bola kasti yang seharusnya. Namun, kebanyakan kita juga sering menggunakan bola tenis sebagai bola kastinya, atau bola tenis yang kita sering gunakan untuk permainan bola kasti, boleh juga. Lalu yang berikutnya ada permainan rondas. Nah, permainan rondas ini merupakan permainan atau olahraga bola kecil yang menyerupai permainan kasti. Jadi mirip dengan permainan kasti. Kemudian ada baseball, bola bakar, ataupun softball. Cara memainkannya juga serupa dengan permainan-permainan tersebut. Kemudian cara bermain rondes adalah dengan memukul bola lalu mengelilingi lapangan yang sebelumnya telah ditandai dengan tiang atau titik base yang dinamakan base. Nah, pemenangnya adalah regu yang paling banyak mengelilingi lapangan. Tiap regu itu terdiri dari 9 pemain. Kalau kasti tadi kan 12 pemain. Satu regu. Nah, di dalam video berikut ini kita bisa lihat aktivitas permainan rondes. Nah, jadi setelah memukul bola, itu pemain berlari ke setiap base sampai mengelilingi lapangan. Jadi sekali lagi pemenangnya nanti adalah regu yang paling banyak mengelilingi lapangan. Nah, lalu berikutnya, nah inilah bentuk lapangan permainan rondes. Jadi dia berbentuk segi
5 beraturan. Lalu panjang sisi lapangan atau jarak antar base-nya itu sekitar 15 meter. Nah, terdiri dari 5 base atau tempat hinggap yang berukuran 40 kali 40 cm. Jadi base-nya ini ukurannya adalah 40 kali 40 cm. Kemudian tiang tegak lurus berjumlah 4 buah yang memiliki panjang sekitar 1,3 meter dan dipasang di 4 sudut. Nah, seperti ini ya bentuk lapangan permainan rondes. Nah, lalu berikutnya softball. Ya, softball itu sama juga dengan permainan kasti, permainan rondes, dan lain sebagainya. Softball ini dimainkan oleh 2 tim juga di lapangan softball. Setiap tim minimal memiliki 9 pemain dan selebihnya merupakan pemain cadangan. Jadi sama dengan rondes juga memiliki satu tim itu terdiri dari 9 pemain. Permainan terdiri dari 9 babak yang disebut inning. Nah, ini adalah aktivitas permainan softball. Nah, jadi di sini juga ada gerak dasar non-lokomotor, lokomotor, dan manipulatif. Nah, ketika melempar bola, ketika memukul bola, lalu ketika berlari, dan lain sebagainya, itu merupakan contoh-contoh dari gerak dasar. Ketiga jenis gerak dasar tersebut. Nah, lalu di sini adalah gambar bentuk lapangan permainan softball. Nah, ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui di dalam permainan softball maupun rondes. Yang pertama adalah pitcher, adalah pelempar. Nah, yang melemparkan bola itu namanya pitcher. Kemudian batter adalah istilah dalam permainan softball atau sebutan bagi posisi pemain sebagai pemukul bola. Lalu pemain yang bertugas untuk menangkap bola dan posisinya di belakang pemukul dalam permainan softball itu disebut catcher. Lalu berikutnya atletik. Nah, di sini di dalam materi atletik itu kita membahas tentang kids atletik atau seperti yang Pak Guru bilang tadi adalah atletik yang dikhususkan untuk siswa-siswi sekolah dasar. Namun sebagai pengetahuan umumnya, atletik itu adalah induk dari semua cabang olahraga atau yang lebih dikenal dengan mother of sport dan merupakan olahraga yang paling tua dari yang lainnya. Kemudian induk olahraga atletik internasional itu bernama IAAF. Nah, kemudian IAAF ini dibentuk pada tanggal 17 Juli tahun 1912. Nah, kini IAAF ini telah berganti nama menjadi World Athletic pada tahun 2019 kemarin. Lalu induk organisasi atletik di Indonesia namanya PASI atau Persatuan Atletik Indonesia, seluruh Indonesia, yang dibentuk di Jakarta pada tanggal 3 September 1958. Di dalam atletik itu terdiri dari beberapa nomor perlombaan. Yang pertama untuk nomor lari, itu ada nomor lari cepat yang jaraknya sekitar di antara 100, 200, dan 400 meter. Lalu nomor lari jarak menengah, itu jarak tempuhnya biasa 800 hingga 1.500 meter. Lalu jarak jauh itu biasanya 5.000 meter, kemudian 10.000 meter hingga 30.000 meter. Lalu selain itu ada nomor lari gawang namanya, lari estafet, lari maraton, dan lain sebagainya. Ada juga nomor-nomor lari
atau nomor perlombaan lari yang lain selain yang sudah Pak Guru sebutkan ini. Lalu di nomor lompat itu ada lompat jauh, ada lompat jangkit, kemudian ada lompat tinggi, dan ada juga yang namanya lompat galah. Sedangkan nomor lempar itu terdiri atas tolak peluru, lempar cakram, lempar lembing, dan lontar martil. Nah, lalu untuk kids atletik sendiri, itu ada yang namanya sprint gawang. Nah, apa sih kids atletik itu? Nah, kids atletik ini merupakan pengembangan dari olahraga atletik, ya, yang mana hanya bisa dimainkan ataupun diperlombakan oleh anak-anak. Biasanya kids atletik ini dimainkan oleh anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Jadi biasanya ada 4 nomor di dalam kids atletik. Yang pertama ini ada sprint gawang, lalu di sini ada loncat kata, lalu ada lempar turbo, dan ada Formula 1 atau slalom. Nah, berikutnya kita membahas tentang sprint gawang. Nah, seperti yang terlihat dalam video berikut ini adalah nomor kids atletik sprint gawang. Nah, sprint gawang ini mengadopsi nomor lari gawang pada atletik, hanya lintasannya lebih pendek, sekitar 40 meter. Nah, yang pertama, ini pelari pertama berlari lurus, lalu di sini dia memutar atau berbelok kembali ke posisi start tadi, dan pada saat memutar kembali itu dia akan melewati beberapa gawang untuk dilompati. Nah, lalu yang kedua, ada yang namanya loncat kata atau frog jump. Nah, loncat kata ini merupakan pengembangan dari lompat jauh. Akan tetapi pada loncat kata ini tidak menggunakan awalan lari, hanya menggunakan awalan di tempat atau standing broad jump. Kemudian lompatan dilakukan sebanyak 3 kali dan kemudian diukur jaraknya. Jarak yang terjauh adalah yang keluar sebagai pemenang. Nah, jadi di video ini merupakan aktivitas dari loncat katak. Ya. Lalu berikutnya ada lempar turbo. Nah, lempar turbo ini merupakan pengembangan dari lempar lembing. Hanya saja lembing yang digunakan di sini itu digantikan dengan alat yang menyerupai turbo atau peluru, ya. Kemudian turbo ini dirancang sedemikian rupa juga sehingga terlihat lebih menarik dan lebih aman untuk digunakan oleh anak-anak. Nah, ini gambar lapangan atau arena untuk melakukan lempar turbo. Jadi posisi memegang turbo, nah, digenggam, lalu bersiap untuk melempar, lalu gerakan melempar. Nah, seperti ini. Di dalam lempar turbo itu banyak teknik-teknik dasar yang harus dipelajari agar lemparannya menjadi lebih jauh. Ya, kalau salah tekniknya, lemparan juga tidak bisa maksimal. Nah, lalu yang terakhir di dalam kids atletik itu adalah Formula 1. Nah, lari Formula 1 ini dilaksanakan atau dilakukan di sebuah lapangan yang memiliki keliling sekitar 60 meter. Nah, lalu
Lapangan itu dirancang sedemikian rupa, ada lintasannya, yang mana di dalamnya terdapat rintangan berupa gawang dan kuns biasa untuk berlari zigzag. Lalu di awal berlari, atlet harus melakukan roll depan di matras yang telah disediakan. Nah, berikut ini adalah contoh gerakan dari Formula 1. Nah, terlihat dua orang anak berlomba. Dia ini berlomba melakukan Formula 1. Tadi diawali dengan gerakan roll, kemudian dia berlari melewati kuns atau tiang untuk berlari zigzag. Ini untuk melatih kelincahan. Lalu setelah zigzag, dia berlari melewati rintangan, melewati gawang. Nah, lalu berikutnya, materi yang terakhir yaitu tentang kebugaran jasmani. Nah, kebugaran jasmani ini adalah kondisi fisik dan kebugaran menyeluruh dalam melakukan aktivitas tanpa merasakan lelah dan masih memiliki tenaga untuk melakukan aktivitas lainnya. Kebugaran jasmani dapat dilatih melalui serangkaian latihan fisik. Lalu kebugaran jasmani terdiri atas beberapa unsur, diantaranya adalah kekuatan atau strength, kemudian kelenturan atau flexibility, kecepatan, speed, keseimbangan, balance, daya tahan atau endurance, dan kelincahan atau agility. Nah, tingkat kebugaran jasmani mempengaruhi kemampuan fisik seseorang dalam beraktivitas sehari-hari. Makin tinggi tingkat kebugaran jasmani, makin baik kemampuan fisiknya dalam beraktivitas. Nah, yang pertama itu latihan daya tahan. Dalam latihan daya tahan itu ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Bagaimana lama latihannya, kemudian beban latihannya, lalu pengulangannya, dan masa istirahat di setiap latihan. Berikut ini adalah contoh-contoh dari gerakan untuk melatih daya tahan. Daya tahan itu biasanya berkaitan dengan berlari dengan jarak tempuh yang cukup jauh. Ya, misalnya bisa dilakukan dengan berlari dengan jarak 2.400 meter atau berlari keliling lapangan, berlari keliling lingkungan sekolah, misalnya. Atau di sini seperti yang terlihat dalam video ini adalah salah satu bentuk latihan daya tahan yang dinamakan dengan pacer test atau lari bolak-balik. Lalu ada juga yang namanya latihan interval, lebih tepatnya dengan beberapa pos. Nah, misalnya pos A, itu gerakannya lari di tempat dengan cepat, nah, selama 1 menit. Kemudian pos B, misalnya duduk, berdiri, lompat sebanyak 8 kali, dan lain sebagainya. Itulah contoh dari latihan untuk melatih daya tahan. Lalu yang unsur kebugaran jasmani yang kedua itu ada kekuatan. Nah, ini ada beberapa bentuk latihan kekuatan. Yang pertama ada jongkok berdiri di sini, lalu ada naik turun tangga, lalu di sini ada sit up atau baring duduk, dan di sini ada pull up. Kemudian ada loncat tali juga atau main skipping ya, atau loncat tali. Nah, itu juga untuk melatih kekuatan. Nah, lalu di sini ada back up. Lalu ada push up untuk melatih kekuatan otot lengan dan lain sebagainya. Nah, itulah bentuk-bentuk dari latihan untuk kekuatan. Lalu yang berikutnya latihan kelenturan. Nah, latihan kelenturan ini tentu tujuannya adalah untuk melatih kelenturan otot-otot tubuh. Ya, kelenturan tubuh. Misalnya di sini ada yang namanya latihan
B. Sit and reach atau duduk dan meraih. Nah, di sini gerakannya seperti ini. Jadi tangan diluruskan ke depan, kemudian diukur. Diukur capaian tangannya itu. Nah, ini salah satu bentuk dari latihan kelenturan. Lalu yang berikutnya adalah latihan kecepatan. Nah, biasa dilakukan dengan lari cepat atau sprint. Nah, kemudian latihan kelincahan juga dilakukan biasanya dengan lari bolak-balik atau yang sering dinamakan dengan shuttle run. Ya, tentunya bertujuan untuk melatih kelincahan. Ada juga yang sering melatih kelincahan dengan lari zigzag misalnya dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk latihan keseimbangan, itu bisa dilakukan dengan latihan berdiri satu kaki misalnya. Lalu ada juga yang berjalan di balok titian misalnya seperti ini. Atau misal bisa juga jika, rumah kalian di dekat sawah, untuk melatih keseimbangan kan bisa dengan latihan berjalan di pematang sawah dan lain sebagainya. Baiklah, itu tadi rangkuman materi dari yang sudah kalian pelajari sejak awal semester 1 tahun pelajaran 2022-2023. Mungkin sampai di sini dulu video Pak Guru kali ini. Pak Guru ucapkan selamat belajar, selamat beraktivitas, dan tetap jaga kesehatan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.